Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading tentang energi dari dia yang ingin dirimu ketahui bagaimana update terbarunya saat ini. Dan di depan ini ada 3 deck ya. Untuk deck yang pertama di sini kita akan melihat energi dari seseorang yang ada di dalam pikiranmu tersebut ya, di sini di deck yang pertama. Dan untuk deck yang kedua kita cross check dengan energimu sendiri ya. Jadi untuk deck yang kedua ini silahkan betul-betul diperhatikan satu persatu tebarannya, ilustrasinya ya. Apakah sesuai dengan apa yang menjadi pengalamanmu di sini dengan seseorang yang ada di deck yang pertama? Jika tidak sesuai, artinya ini bukan reading untukmu ya, karena energinya tidak cocok ya. Oke, jadi silahkan di skip, berganti dengan tayangan yang lain yang lebih dibutuhkan, yang lebih bermanfaat. Dan untuk deck yang ketiga, kita akan cross check dengan potensi ya, dari bagaimana hubungan ini kira-kira gambarannya seperti apa. Oke. Kita ambil deck yang pertama. Semoga yang hadir di tebaran deck yang pertama ini adalah energi dari seseorang yang dirimu ingin ketahui bagaimana update terbarunya saat ini ya. Di kartu pertama ada Strange, lalu ada Five of Pentacles, The Emperor, Queen of Pentacles, dan Seven of Cups ya. Oke, di kartu yang pertama, kalau saya korelasikan dengan kartu kedua, Five of Pentacles ya. Di dalam hubungan ini dengan seseorang yang ada di deck yang pertama ya, ada ketimpangan ya, dimana salah satu pihak ya, bisa dirimu ataupun dirinya berjuang sedemikian keras ya di dalam hubungan ini, sedangkan pasangannya tidak ya. Kalau saya simpulkan dari tebaran yang ada di baris pertama, ini sepertinya dia merasakan dirimu ya yang berkorban sedemikian keras ya di dalam hubungan ini, dan dia merasa tidak bisa mengimbangi ya perasaanmu kepada dia ya, pengorbananmu di dalam hubungan ini ya, ataupun hal-hal yang dirimu lakukan di sini ya, itu menurutnya begitu mengesankan ya, karena terkadang dirimu itu full effort ya, jadi tidak mau tanggung-tanggung ya di dalam pengorbanan hubungan ini ya. Oke. Ini bisa dirimu berkorban finansial ya, bisa dirimu berkorban kepentinganmu sendiri, prioritasmu sendiri ya. Itu banyak hal ya, tidak bisa disebutkan karena banyak macamnya ya, setiap orang juga berbeda-beda. Intinya tentang prioritas hidup yang dikorbankan demi berlangsungnya hubungan ini ya. Oke, di kartu ketiga ada The Emperor ya. Dia adalah orang yang cukup memiliki kepercayaan diri yang besar ya di sini ya. Biasanya dia selalu bisa mengkondisikan apapun ya yang ada di dalam hidupnya ya. Jadi dia biasanya bisa mendapatkan apa yang dia mau, intinya begitu ya di sini ya. Dan Queen of Pentacles, seleranya pun juga cukup tinggi ya di sini ya. Dia merasa seharusnya dia bisa mendapatkan yang lebih dari dirinya sendiri ya. Misalnya dia adalah seseorang yang mapan secara finansial ya. Dia maunya juga dapat pasangan yang sama-sama mapan secara finansial ya, misalnya seperti itu. Oke. Jadi kalau saya simpulkan di sini, sebenarnya dia memiliki keangkuhan ya, atau kepercayaan dirinya itu lebih ke arah dianya itu melihat orang lain itu tidak lebih tinggi dari dia ya, intinya begitu.
Dan di kartu kelima ada Seven of Cups ya. Dia juga merasa dia punya pilihan yang lain kalau dia mau ya. Karena kalau saya simpulkan dengan seseorang yang memiliki profil seperti ini, memang biasanya dia mendominasi ya di dalam lingkungan sosialnya. Jadi dia terlihat menonjol ya, otomatis jadi pusat perhatian, dan lawan jenis ya pasti banyak yang tertarik ya di sini ya. Oke. Kalau disimpulkan dari baris pertama ya, dia memang seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi, dan itu terbukti dari apa yang bisa dia kendalikan ya di lingkungan sekitarnya. Kita lihat di baris kedua. Ini kalau di dalam hubungan biasanya dia juga mendominasi ya. Apalagi dia merasa bahwa pasangannya itu terlalu mencintainya ya. Jadi terkadang dengan seseorang yang memiliki karakter seperti ini ya, sadar atau tidak sadar dia bersikap seenaknya ya. Ada yang bersikap seperti itu tanpa dia sadari, ada juga yang memang dia merasa dia memiliki batasan ya. Jadi dia begitu melindungi kepentingan dirinya ya, dengan tidak mau mengorbankan apa yang sudah menjadi rencananya, apa yang menjadi keinginannya hanya untuk mengalah di dalam hubungan, misalnya seperti itu. Oke. Apa yang ada di baris kedua, energinya bertolak belakang ya dengan apa yang ada di baris pertama ya. Jadi the Lovers, lalu ada Nine of Swords ya, Three of Swords, the Devil, dan Queen of Wands ya di sini ya. The Lovers, dia merasa dengan dirimu memiliki ikatan batin ya, atau ini koneksi yang begitu kuat ya di antara kalian berdua ya, dan dia yakin bahwa dirimu juga mencintainya di sini ya, karena memang yang terlihat di kartu yang pertama dan kedua ini cintamu sedemikian besar kepada dia ya. Jadi walaupun dia kapasitas cintanya tidak sama seperti dirimu, dia juga memiliki perasaan kepada dirimu ya di sini ya. Dan di kartu ke-7 ada Nine of Swords ya. Terkadang dia menyesali sesuatu hal yang menurutnya itu hal yang bodoh yang dia lakukan ya. Ini bisa diartikan tentang kesalahannya di dalam hubungan juga bisa ya. Dan di kartu ke-7 ada Three of Swords ya, dimana ini lebih ke sebuah kekecewaan yang begitu dalam ya. Ini bisa kesadarannya tentang apa yang membuat dirimu sakit hati ya di sini ya. Jadi pada akhirnya dia berpikir ya, dengan berjalannya waktu, terkadang dia merenung ya. Dia sadar ya bahwa apa yang dia lakukan itu begitu menyakitkan untuk dirimu. Sedangkan ternyata dirimu adalah orang yang dia cintai juga ya. Walaupun dia sadar bahwa dia tidak bisa mencintai dirimu seperti dirimu mencintai dirinya ya di sini ya. Oke. Di kartu ke-9 ya, ada the Devil ya. Ini lebih ke kemelekatan yang dia rasakan kepada dirimu ya. Ini bisa dia melekat karena rasa bersalahnya. Bisa juga kemelekatannya karena perasaan dia kepada dirimu yang ternyata tidak sesimpel yang dia bayangkan sebelumnya ya. Itu bisa. Kalau dilihat dari kartu ke-8, Three of Swords ya, kartu terdekat ya, ini bisa rasa sakit yang dirimu rasakan itu dia
juga sadar dan ini menjadi beban moral ya. Dia mungkin merasa bahwa kekecewaanmu begitu dalam ya. Dan ini membuat dia tidak berhenti memikirkan dirimu. Nine of Swords ya. Jadi suka atau tidak suka, mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, dia kepikiran pada saat dia istirahat di malam hari ya. Dan Queen of Wands ya di sini ya. Dirimu adalah semangatnya ya. Atau ini juga bisa diartikan dia merasa dirimu adalah sosok yang seksi, sosok yang menyenangkan, sosok yang menggairahkan ya. Walaupun terkadang di dalam hubungan kalian itu ada perselisihan, ada percekcokan ya. Yang membuat kalian itu adu argumen ya, membuat kalian berdua berada di dalam sebuah permasalahan yang terkadang tidak ketemu ujungnya ya. Tapi pada saat dia bersama dengan dirimu, dia happy ya. Bahkan hanya dengan mengingatmu terkadang itu sudah membuat dia berenergi di sini. Oke. Kalau saya simpulkan dari tebaran ini, sebenarnya dia merasa hancur ya pada saat kalian bermasalah di dalam hubungan ya. Dirimu sakit hati, dia pun juga merasakan sakit di sini. Tapi mungkin dia adalah seseorang yang bisa mengkamuflase apa yang dirasakan ya. Jadi di kartu ketiga The Emperor, lalu ada Queen of Pentacles ya. Profilnya dia adalah seseorang yang tenang ya, seseorang yang berwibawa mungkin ya, ataupun seseorang yang selalu bisa membuat orang lain respect ya dengan performance-nya, dengan penampilannya ya. Atau bahkan dirimu yang melihat dia seperti tidak peduli, seperti tidak merasakan apa-apa ya. Bahkan dirimu yang merasakan sakit, dirimu yang mungkin pada saat itu menangis, tapi melihat dia seperti tidak merasa bersalah, atau bahkan dia seperti seseorang yang masih angkuh ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kalau dilihat dari apa yang dia rasakan di sini, dia juga kepikiran kok. Dia juga tahu. Bahkan suka atau tidak suka, dia seperti memiliki beban moral di sini. Dan ini melekat ya dengan dia. Bahkan terkadang dia seperti berpikir bahwa dirimu adalah candu ya buat dia ya. Di beberapa kondisi ya, ada beberapa di antara kalian yang mungkin ya sering melakukan aktivitas ya, di mana di dalam aktivitas tersebut kalian sama-sama bahagia, dan ini seperti merupakan energi buat dia ya. Oke. Walaupun tidak semuanya, tapi udah jelas sekali di sini bahwa dia merasa dirimu adalah orang yang membuat dia selalu ingin dekat ya. Atau bahkan dia memiliki rasa rindu ya untuk berinteraksi kembali ya di sini ya. Jadi diilustrasikan di kartu ke-9 ada seseorang yang sedang memegangi kepalanya di sudut bawah ya, kartu ke-9 ya. Jika dikorelasikan dengan kartu ke-7 Nine of Swords ya, kedua kartu ini mengklarifikasi apa yang saya sampaikan ya. Suka atau tidak suka, dia kepikiran dirimu di sini. Mungkin awalnya dia berpikir bahwa dia bisa mengkondisikan semuanya ya. Atau dia berpikir bahwa dirimu pada saat sudah tidak bersama dengan dia lagi, dia akan dengan mudah menghapus kenangan ya, atau menghapus segala sesuatu hal yang mengesankan tentang dirimu. Nyatanya juga tidak bisa ya. Untuk kalian yang saat ini berada di dalam hubungan yang mungkin jeda atau sedang bermasalah ya, dia juga kepikiran dirimu ya. Atau bahkan kalian saat ini yang masih bersama tetapi berada di dalam situasi yang merasakan bahwa dia adalah orang yang tidak peduli dengan apapun yang terjadi di dalam hubungan ini. Banyak permasalahan yang dia terlihat seperti orang yang tidak memiliki tanggung jawab atau tidak peduli dengan beberapa poin yang di situ dirimu tidak bisa mentoleransi. Sebenarnya tidak seperti itu. Dia juga
pemikiran ya. Dia juga tahu bahwa itu menyakiti dirimu. Satu kartu lagi. Five of Swords ya. Ini bisa saat ini dia berada di dalam sebuah permasalahan ya. Kalau saya korelasikan dengan Three of Swords ya, ini bisa dia berada di dalam permasalahan yang membuat dia hancur ya. Dan tidak seperti yang dia kesankan kepada orang lain ya, bahwa dia adalah orang yang tenang, stabil ya. Tidak terjadi sesuatu hal yang mungkin ya dikhawatirkan oleh orang lain. Dia baik-baik saja ya. Bisa saja saat ini dia sedang berada di dalam permasalahan ya. Entah itu permasalahan di dalam bisnisnya atau permasalahan di dalam lingkungan sosialnya ya, karena di sini dia juga sedang galau ya, perang batin ya. Oke. Saya berharap ya, semoga apa yang terjadi di dalam hidupnya, di dalam hubungan ini ya, itu bisa membuat dia menjadi seseorang yang lebih rendah hati ya. Oke, kita berlanjut ke deck kedua ya. Untuk deck yang kedua, kita cross check dengan energimu sendiri ya. Semoga yang hadir di tebaran deck yang kedua ini betul-betul energimu yang terbaca di sini. Untuk deck yang kedua di baris pertama ada Nine of Cups, lalu ada Four of Swords, Five of Cups, dan The Moon, lalu ada Eight of Swords ya. Oke. Di kartu pertama ya. Kalau saya korelasikan dengan kartu kedua ya, ini adalah energi yang bertolak belakang ya. Jadi di kartu kedua ini dirimu merasa bahwa dirimu yakin ya, atau dirimu merasa sudah sering membuktikan ya bahwa dia itu adalah orang yang sering mengulangi kesalahan yang sama ya. Bahkan dia ngeyel dengan apa yang menjadi cara pandangnya, di mana sudah beberapa kali terbukti itu adalah hal yang salah ya. Ini sebenarnya banyak hal yang tidak bisa dirimu toleransi dari dia ya, tapi dirimu tetap berharap ya. Di kartu pertama, kalian memiliki keselarasan di dalam hubungan, atau kalian memiliki hubungan yang baik, intinya begitu ya. Oke. Di kartu yang ketiga ada Five of Cups ya. Dirimu masih ingat ya, atau tidak lupa dengan sebuah kejadian, di mana kejadian ini membuat dirimu tidak bisa mentoleransi. Dan bahkan dirimu seperti lupa dengan hal-hal baik di dalam hubungan ini, atau hal-hal yang indah di dalam hubungan ini pada saat dirimu ingat dengan satu kejadian itu ya. Ini bisa jadi kejadian yang bisa bermakna seperti peribahasa panas setahun ya, dihapus oleh hujan sehari ya. Dirimu sepertinya merasa kecewa banget dengan satu kejadian itu, sehingga dirimu gak bisa melihat lagi kenangan-kenangan yang membuat kalian itu merasa saling bahagia pada waktu itu ya. Jadi kalaupun kalian saat ini masih saling bersama ya,
Dirimu sering emosi dengan dia ya, karena dirimu merasa tidak bisa memaafkan atau tidak bisa mentoleransi apa yang dia lakukan saat itu. Dan jika kalian saat ini sedang jeda ya, dirimu terkadang berada di dalam kondisi yang begitu ilfeel ya, atau begitu kesal dengan dia, jadi tidak mau mengingat dia lagi ya. Oke? Kalau hubungan kalian saat ini sudah berakhir, maka ini membuat dirimu seperti patah arang ya, dan kesal dengan dia. Dan di kartu keempat ada The Moon ya. Ada hal yang membuat dirimu tidak mau berinteraksi dengan dia, atau bahkan tidak mau berkomunikasi ya saat ini. Dirimu gak mau ngomong lagi dengan dia. Mungkin kalau saya korelasikan dengan kartu ketiga, ini karena ada hal yang memang betul-betul membuat dirimu jengkel, marah. Hal yang belum bisa dirimu ikhlaskan ya saat ini. Dan The Moon ini juga bisa diartikan ada janjinya dia yang membuat dirimu kecewa karena belum direalisasikan, dan dirimu masih berharap dia mewujudkan apa yang menjadi janjinya ya. Oke, dan ini juga bisa diartikan kekhawatiranmu atau ketakutanmu ya tentang hal yang ada di dalam hubungan ini ya. Mungkin dirimu takut jika bersama lagi dia akan menyakitimu misalnya, atau dirimu takut semuanya berakhir tanpa pertanggungjawaban seperti yang dirimu inginkan juga bisa ya. Oke, di kartu kelima ada Eight of Swords ya. Ini bisa diartikan kekhawatiranmu yang sebenarnya masih butuh untuk dibuktikan lagi, atau butuh untuk ditinjau kembali ya. Ini bisa kekhawatiranmu tentang hubungan ini. Bisa kekhawatiranmu tentang sikapnya dia yang merugikan dirimu ya. Jadi kekhawatiranmu itu tidak semuanya benar ya. Mungkin ada yang benar, tapi ada beberapa yang masih harus dilihat lebih jauh lagi ya, potensinya apakah betul-betul terjadi atau tidak ya di sini ya. Karena mungkin karena kekecewaanmu yang begitu dalam dengan dia ya, dirimu jadi merasa semua yang dia lakukan itu harus dilihat lagi ya. Karena dirimu juga sudah krisis kepercayaan dengan dia ya. Jadi apapun yang dia katakan harus dibuktikan terlebih dahulu. Harus diamati lagi benar atau tidak apa yang keluar dari bibirnya. Misalnya begitu. Oke. Kita lihat di baris kedua. The Chariot ya, lalu ada Eight of Wands ya, lalu ada Six of Cups, Knight of Swords, dan Two of Wands ya di sini ya. Oke. The Chariot di sini. Dirimu tahu ya apa yang menjadi keputusan terbaik ya untuk dirimu ya di sini ya. Jadi dirimu pun sadar dengan sisi positif dan sisi negatif yang akan menjadi pilihanmu itu. Misalnya dirimu memilih untuk mempertahankan hubungan ini. Dirimu sadar nanti impactnya seperti apa ya, yang dirimu dapat seperti apa, dan resikonya bagaimana ya. Begitu juga jika dirimu meninggalkan hubungan ini. Mungkin resikonya dirimu akan kehilangan orang yang pernah dirimu cintai ya. Tapi dirimu bisa fokus dengan kesehatan mentalmu misalnya. Jadi ini adalah hal yang dirimu pertimbangkan dan dirimu tahu apa yang terbaik ya. Oke, di kartu ke-7 ada Eight of Wands. Ini adalah dirimu yang labil ya. Terkadang dirimu seperti mudah berubah ya. Jadi walaupun di sini dirimu tahu ya apa yang terbaik untuk dirimu, apa yang harus dirimu pilih, tapi terkadang ya inilah ada perasaan yang membuat dirimu seperti ke-trigger ya. Jadi sangat wajar ya terkadang di dalam satu kondisi ya pikiran berubah ya karena situasi ya. Dan
Di kartu ke-8 ya ada Six of Cups ya, dirimu kangen ya. Ini kalau saya korelasikan dengan kartu ke-7, ini bisa kangen yang terkadang datang bertubi-tubi ya. Oke, jadi ini kalau saya korelasikan dengan kartu ke-6 Chariot ya, ini mungkin karena dirimu perasaan kangen itu terkadang menyerang ya. Pada saat dirimu sudah memutuskan untuk meninggalkan dia misalnya, tapi kok tiba-tiba kangen ya. Dan pada saat dirimu berpikir bahwa dirimu akan mempertahankan hubungan ini, dirimu langsung ingat ya hal yang tidak bisa dirimu toleransi dari dia, hal yang membuat dirimu kecewa. Maka dirimu akan tertutupi oleh rasa kecewa, rasa marah, dan bertekad bulat untuk meninggalkan dia. Oke, jadi kalau diartikan di sini ya, ini terkadang membuat dirimu seperti labil ya. Oke, dengan berjalannya waktu saya yakin ya, di saat pikiran dan perasaan sudah stabil ya, dirimu akan bisa memutuskan apa yang terbaik untuk dirimu. Di kartu ke-9 ada Knight of Swords ya. Oke, ini bisa ada perkataan dia yang menyakitkan dirimu ya, atau ada hal yang menurut dirimu itu sudah melampaui batas ya. Jadi dirimu begitu sakit hati ya, dan berpikir bahwa dia adalah orang yang harusnya ditinggalkan, dan dibuktikan bahwa dirimu bisa lebih baik, bisa lebih happy tanpa dia ya. Dan kalau bertemu dengan yang lebih baik dari dia, kenapa enggak ya. Jadi Knight of Swords ya, dirimu terkadang membandingkan dia dengan orang yang menurutmu lebih bisa membahagiakan dirimu ya, siapapun itu ya. Oke. Di kartu ke-10 ada Two of Wands ya. Ini kalau saya korelasikan dengan kartu-kartu sebelumnya, ini bisa bermakna terlepas dari dirimu yang sudah menjalin hubungan dengan seseorang ini sudah cukup lama ya. Sudah intinya bersama di dalam waktu yang cukup untuk mengenal satu dengan yang lain. Tapi terkadang dia adalah orang yang banyak bersikap seperti anomali ya. Jadi banyak hal-hal kejutan yang membuat dirimu seperti nggak paham dengan dia. Jadi dirimu merasa seharusnya dirimu lebih dalam mengenal dirinya ya, atau lebih bisa memahami sisi-sisi dirinya. Jadi tidak kaget seperti saat ini. Misalnya tiba-tiba dia berkata menyakitkan atau berkata kasar, sedangkan dirimu berpikir dia tidak akan bisa melakukan itu kepada dirimu karena dia adalah orang yang terpelajar, orang yang memiliki pengalaman yang cukup baik ya di dalam bersosialisasi, ataupun seseorang yang memiliki education background yang sebenarnya bisa membuat dia bersikap lebih baik lagi ya kepada pasangan atau kepada siapapun. Tapi di sini mungkin dia mengucapkan sesuatu hal yang dirimu seperti nggak percaya dia bisa mengucapkan seperti itu ya. Misalnya begitu ya. Jadi dirimu seperti tidak mengenal dia dengan baik ya. Jadi ini adalah dirimu yang berpikir harusnya dirimu bisa tahu lebih banyak tentang dia ya. Oke. Yang terlihat di tebaran ini dirimu kecewa dengan dia ya. Tapi dirimu berharap hubunganmu dengan dia baik-baik saja. Dalam arti memiliki hubungan yang baik. Tidak adanya permusuhan di antara kalian berdua ya. Terlepas dari bagaimana hubungan ini ke depan nanti ya. Yang jelas dirimu tidak mau ada saling membenci ya. Saling marah atau bahkan permusuhan seperti yang tadi saya sampaikan. The Hermit. Oke, ini lebih ke dirimu yang ingin sendiri dulu atau ingin berpikir dulu agar bisa menjernihkan pikiran ya. Jadi nggak mau keburu-buru di dalam memutuskan apa yang menjadi keputusanmu di sini. Walaupun dirimu sudah tahu ya apa yang terbaik untuk dirimu.
The Chariot, tapi dirimu seperti masih butuh waktu buat tenang ya di sini ya. Mungkin ini beberapa ada yang jeda dan dirimu galau dengan keputusan apa yang tepat untuk dirimu. Jadi di sini dirimu butuh waktu untuk memohon petunjuk dari sang pemilik semesta ya. Walaupun secara teori dirimu udah paham. Oke. Ini bisa sisi spiritualmu saat ini level up ya, dengan banyak mendekatkan diri kepada sang pemilik semesta ya, banyak berdoa mungkin, banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Cukup positif ya energimu, walaupun apa yang dirimu rasakan di sini ini bukan hal yang mudah ya. Tetap berproses ya. Walaupun di situ mungkin prosesnya tidak mudah dan cepat atau lambat, saya yakin ya, selama dirimu memohon petunjuk kepada sang pemilik semesta, maka bimbingannya akan membawamu sampai kepada versi terbaikmu ya. Oke. Cukup berat sebenarnya energimu. Tapi memiliki makna positif ya, karena dirimu mendekatkan diri kepada sang pemilik semesta. Oke, kita berlanjut ke deck yang ketiga. Kita lihat potensi dari bagaimana hubungan ini. Kira-kira gambarannya seperti apa? Three of Swords, lalu ada Eight of Wands ya, lagi-lagi Eight of Wands ya. Judgment, lalu ada Nine of Swords dan Five of Wands ya. Three of Swords di sini bermakna rasa sakit yang bertubi-tubi. Ini bisa diartikan rasa sakit atau hal yang tidak bisa ditoleransi yang membuat kecewa begitu dalam, dan ini hal yang sering terjadi, bisa pada waktu dulu ya, dan masih terasa sampai saat ini. Jadi pada saat berpikir tentang satu hal yang tidak bisa ditoleransi, maka akan teringat banyak hal yang tidak bisa ditoleransi di sini tentang pasangan ya. Atau ini juga bisa diartikan kesalahan pasangan ya akan selalu diingat-ingat. Karena di sini seperti hal yang datang menyerang bertubi-tubi. Suka atau tidak suka ya. Ini hal yang cukup sulit dikendalikan ya, karena masih melihat dengan jelas ya. Ini seperti hal yang walaupun sudah lama tetapi seperti masih di depan mata ya. Sulit untuk sekedar dilupakan pada saat dirasakan ya. Di kartu ketiga ada Judgment ya. Oke, tentang kesadaran ya. Atau ini juga bisa diartikan banyaknya hal yang menjadi pembelajaran di dalam hubungan ini ya. Membuat dirimu ataupun dirinya ya memiliki pemahaman yang lebih baik lagi ya. Jika ada banyak hal dulu ya sebelumnya ya, yang dirimu ataupun dirinya belum sampai kepada pemahaman itu misalnya ya, saat ini sudah bisa melihat ya pembelajaran di dalam kondisi tersebut ya. Jadi Eight of Wands kalau saya korelasikan dengan Judgment ya, ini ada banyak banget pembelajaran di dalam hubungan ini. Misalnya saja tentang penghargaan dari komitmen itu ya. Jadi jika dulu dia adalah orang yang egois ya, tidak bisa melihat komitmen ya untuk menghargai pasangannya, maka saat ini dia dengan banyaknya waktu merenung atau banyaknya waktu berjalan ya,
Dia menjadi orang yang memiliki cara pandang yang lebih baik lagi ya di dalam memandang komitmen di dalam hubungan ya. Dan ini juga bisa tentang dirimu ya. Dimana saat ini dirimu sudah bisa melihat prioritasmu ya. Jika dulu dirimu banyak kecewa dengan banyaknya pengorbananmu yang dirimu merasa tidak dihargai oleh pasanganmu, dengan banyaknya pembelajaran ini mungkin dirimu lebih bisa menghargai dirimu sendiri ya. Oke. Jadi ada keseimbangan ya di dalam dirimu memandang prioritasmu dengan prioritas di dalam hubungan. Ini bisa seperti itu ya. Jadi intinya judgment adalah tabir yang terbuka. Ini bisa pemikiran yang memiliki cara pandang lebih baik lagi. Bisa juga ada sebuah rahasia di dalam hubungan ini yang pada akhirnya terbongkar, di mana rahasia tersebut bisa membuka cara pandang dari orang yang dulunya tidak bisa melihat kebenaran ya di dalam permasalahan ini ya. Oke, di kartu keempat ada Nine of Swords ya. Oke, ini ada yang seperti merenung ya di malam hari ya, seperti menyesali sesuatu ya. Ini bisa dia ya yang menyesal dengan apa yang dia lakukan yang menyakiti dirimu, atau dirimu yang menyesal dengan banyaknya pengorbananmu di dalam hubungan ini yang tidak dihargai, dan dirimu sudah mengorbankan prioritas penting di dalam hidupmu juga bisa ya. Jadi dirimu seperti merasa buang-buang waktu dan waktu tidak bisa diputar kembali ya. Dirimu kehilangan banyak kesempatan, bisa seperti itu. Dan di kartu kelima ada Five of Wands. Kalian berdua tidak ada yang menginginkan perselisihan atau percekcokan di dalam hubungan ini sebenarnya ya. Jadi sama-sama sedih kalau mengingat sebenarnya. Oke, kita lihat di baris kedua. Ada The Stars, lalu ada Princess of Swords, lalu ada Four of Pentacles, Temperance, dan Seven of Pentacles ya di sini ya. The Stars ya, kalian berdua sama-sama memiliki kedekatan yang lebih baik ya dengan sang pemilik semesta ya. Ini bisa level dari spiritual yang level up ya. Dan ini bisa campur tangan dari sang pemilik semesta ya, untuk memberikan solusi terbaik ya di dalam hubungan kalian berdua di sini ya. Ini makna yang sangat positif sebenarnya di dalam hubungan ini ya. Dan Princess of Swords ya di sini ya. Jadi apapun yang menjadi keputusan kalian, baik kalian itu bersama ataupun kalian masing-masing jalan sendiri-sendiri, sama-sama kalian itu ingin tahu dengan kabar masing-masing ya. Jadi masih di hati sebenarnya, kalaupun tidak ingin kehilangan seperti yang ada di kartu ke-8 ya. Four of Pentacles ya. Yang terlihat di sini ya. Koneksi di antara kalian berdua itu memang masih begitu erat di sini di kartu ke-9 ya, Temperance ya. Jadi sama-sama satu dengan yang lainnya terkoneksi secara jiwa ya. Dan ini mungkin yang membuat berat ya. Oke, ini energinya cukup berat sekali ya. Jadi di satu sisi ada rasa sakit yang sulit untuk dilepaskan, di sisi yang lain ikatan batin di antara kalian itu juga masih begitu kuat, Temperance ya. Koneksi spiritual ya di sini ya. Mungkin tidak mau kehilangan dirimu ya. Walaupun ini hubungan yang sudah complicated ya, dia tetap merasa dirimu adalah orang yang begitu dia inginkan ya, orang yang penting di dalam hidupnya ya. Dan di kartu ke-10 ada Seven of Pentacles ya. Di kartu ke-10 seperti ada harapan
di mana harapan tersebut berpotensi akan menjadi kenyataan ya. Mungkin antara dirimu dengan dirinya pernah memimpikan kondisi yang lebih baik lagi di dalam hubungan kalian berdua. Nah, potensi itu sedemikian besar ya untuk terjadi, apalagi di sini ada campur tangan dari sang pemilik semesta ya. Oke. Saya berharap semoga kalaupun ada permasalahan yang belum terselesaikan, di sini kalian berdua sama-sama bisa duduk bareng ya, menyelesaikan permasalahan ya. Dan kalau masalah itu belum selesai dan kalian berdua mungkin satu dengan yang lainnya tidak berkenan untuk bertemu dan saling memberikan solusi terbaik sesuai dengan versi masing-masing, semoga kalian berdua saling bisa memaafkan ya. Karena di sini ada hal yang masih begitu kuat membuat kalian berdua terkoneksi ya, dan bahkan dari dia sedemikian kuat ada kemelekatan di sini. Hal seperti ini sangat tidak nyaman ya. Satu kartu lagi. The World ya. Potensi untuk kalian kembali ya itu besar ya di sini ya. The World ini adalah kenyamanan yang sulit tergantikan. Kalau saya simpulkan dari The Stars, lalu ada Temperance, The World ya, ini adalah koneksi spiritual ya. Dan ada Judgment ya. Saya berharap semoga masing-masing ya bisa saling mendoakan ya, agar seseorang yang pernah spesial di dalam kehidupan ya, untuk dirimu mungkin dia, untuk dia mungkin dirimu ya, bisa berbahagia sesuai dengan jalan yang dipilih oleh masing-masing ya. Jikapun kalian menginginkan untuk hubungan ini bisa terjalin dengan baik kembali ya, saya rasa jika memang masing-masing adalah terbaik ya untuk satu dengan yang lain, saya yakin sang pemilik semesta akan menyatukan dengan jalan yang rahasia ya. Oke, semoga baik dirimu ataupun dirinya bisa berbahagia sesuai dengan apa yang pernah menjadi harapan dari masing-masing. Sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.